Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, jumpa lagi dengan saya pagi ini. Kita akan mencoba membuka Google Meet dengan menggunakan akun Google Belajar ID. Nah, sebelum itu rekan-rekan sekalian, saya ingin memberikan contoh untuk akun yang biasa, jadi akun pribadi seperti ini ya, itu tidak ada link Google Meet-nya di sini. Jadi kita harus membuka sendiri ya, dari akun pribadi kita ini membuka lagi Google Meet. Maka akan terbuka jendela yang baru di samping Classroom yang sedang kita buka. Nah, kalau kita memakai akun Belajar ID yang ini ya, rekan-rekan sekalian, kita klik. Akun Belajar ID ini cirinya adalah di belakang nama kita, @-nya itu adalah guru.smk.belajar.id. Itu link Google Meet-nya bisa langsung dibuka di dalam Classroom, Bapak Ibu. Nah, jadi rekan-rekan sekalian bisa lihat di sini ya. Ini misalnya kelas kita, Google Meet-nya langsung kita klik di sini. Tidak usah mencari di aplikasi Google yang lain ya. Kita langsung klik, ini ada gambar buat link Meet. Kita klik ya. Dapat dilihat oleh siswa ya. Ya, dapat dilihat oleh siswanya. Kita geser ke kanan, langsung simpan. Ya. Kita klik di sini, Bapak Ibu. Ini ada keterangan bersiap. Jadi kita akan segera bergabung di Meet kita. Ini ada pertanyaan, izinkan Meet menggunakan kamera dan mikrofon. Kita jawab izinkan. Izinkan 2 kali. Nah, ini sudah muncul gambar saya di sini. Nah, ini kita menunggu anak-anak apakah ada yang merespon ya. Kita lihat dulu. Ini belum ada orang di sini ya. Kita nunggu dulu rekan-rekan sekalian. Mungkin perlu kita undang ya. Kita undang dulu. Masuk ke Classroom lagi. Nah, ini coba kita share ya. Linknya ini kita share aja. Salin tautan ya, salin alamat link. Coba kita masukkan ke ini ya, ke grup WA-nya anak-anak kita di kelas 12 TKJB. Kita coba ya. Ini kita kasih keterangan di grup WA kita. Silakan anak-anak bergabung ya, join Google Meet di atas ya. Kita akan coba rekan-rekan sekalian. Ya, apakah sudah ada yang bergabung?
Ini bisa dimatikan kameranya ya, rekan-rekan, jika tidak ingin dilihat. Ini bisa diklik, maka gambarnya hilang. Tapi kalau ingin wajah kita dilihat oleh anak-anak, ini bisa kita klik sekali lagi ya. Nah, itu. Nah, ini sudah mulai ada yang bergabung, rekan-rekan sekalian ya. Sudah ada yang mulai bergabung yaitu Renansa Pratama ya. Silahkan Renansa ditampakkan videonya, wajahnya, biar saya bisa melihat ya. Kita tambahkan orang, bisa dari sini. Belum muncul ya, masih satu orang. Halo Renansa, bisa dengar suara saya enggak? Ada chatnya juga ini, silahkan masuk Meet. Ini yang lain mana ini ya? Yang lain di mana ya? Yang lain kok belum masuk ini ya? Ini ada yang tanya kok seperti ini, mungkin Google Meet-nya belum di install ini atau gimana? Coba. Ini coba saya menghubungi satu siswa untuk, saya tidak mendengar suaramu, Cah. Ya, sudah masuk. Rizka, silakan. Assalamualaikum. Kamu ngomong aja, Dek. Ya, halo, halo. Selamat pagi. Berhenti dulu. Cari tempat yang enak. Coba, silakan. Ya, berhenti dulu. Silahkan berhenti dulu sambil menunggu yang lain. Coba cari tempat yang enak dulu. Rizka, izin dulu cari tempat yang enak. Ya, cari tempat yang enak dulu. Duduk yang enak. Ya, sip. Gimana? Bisa dengar suara saya? Apa bisa mendengar suara saya? Ya, bagus. Selamat bergabung, Mas Tegar. Mas Tegar Utomo, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, Mas Tegar, suaramu kok enggak kedengaran, Mas.
Oh, sebentar, tak nyalakan dulu ya. Speaker saya tak nyalakan dulu. Ya, ini. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anakku? Iya, iya. Sudah dengar saya. Ini baru dua anak ini. Yang lain apa masih di mana ini? Oh, iya, iya, iya. Ya. Terus sudah terima materi dari Pak Agung tentang apa namanya mengevaluasi firewall. Sudah dibaca? Oh, iya, iya, iya. Jadi ini kalian pakai akun belajar ID ya, Cah? Ya, ya udah nggak apa-apa. Tegar videonya bisa dinyalakan Mas Tegar. Ya, dinyalakan aja, nggak usah malu-malu. Pokoknya pakai baju rapi nggak apa-apa. Nah, ganteng loh. Ya wes, sip. Ya, jadi ini untuk latihan ya anak-anak ya, untuk latihan supaya kalian terbiasa memakai Google Meet. Bisa juga pakai Zoom ya nanti, tapi ini Pak Agung nyoba pakai Google Meet dulu. Lah tadi sudah saya share itu materi tentang mengevaluasi firewall ya. Saya mau tanya dulu ini ke Mas Tegar, kira-kira maksudnya firewall itu apa? Aduh, urung moco ini. Fire itu artinya apa? Fire, api ya. Terus kalau wall, wall itu apa? Wall, tembok. Berarti artinya apa? Negara api, tembok api ya. Jadi tembok api itu arti dari kata-katanya. Tapi kalau makna dalam jaringan komputer Mas, Mbak, itu adalah benteng pertahanan untuk sistem jaringan komputer kita ya. Nah, jadi saya ulangi lagi, maksudnya dari firewall atau arti bahasa Inggris itu tembok api, itu arti dalam jaringan komputer adalah sistem pertahanan keamanan jaringan komputer kita ya. Bisa dipahami ya. Nah, terus gimana Pak supaya komputernya itu aman? Biasanya kan komputermu itu pernah dihacker orang, kadang-kadang Facebookmu dipakai dibaca orang seperti itu. Terus kadang-kadang WA-nya macet karena WA-nya kamu itu dibaca orang. Pernah ngalami enggak? Oh, pernah ya. Ya. Nah, berarti apa? Kalau komputermu atau HP-mu itu dibaca orang, itu berarti firewallmu itu lemah. Jadi firewallnya kamu itu kemasukan penjahat atau hacker ya. Ya santai aja Mbak, nggak usah malu-malu ya, nggak usah malu-malu. Yang penting bajunya bebas rapi. Nah, terus apalagi kalau kamu punya rekening di bank, itu kalau banknya itu tidak mempunyai firewall yang bagus, uangmu itu bisa diambil oleh hacker atau cracker ya. Jadi sekarang itu kejahatan itu tidak dengan cara konvensional, misalnya perampokan, perampasan, itu kan cara-cara yang konvensional ya. Tapi sekarang orang itu bisa maling tanpa diketahui gitu ya. Jadi rekeningmu itu
dibobol dengan menggunakan software atau hardware tertentu. Lah kalau banknya itu lemah, maka firewallnya itu, benteng apinya itu bisa kebobolan. Bisa dipahami ya? Nah, gambarannya seperti itu. Lah terus kemudian bagaimana Pak cara membuat keamanan komputer itu supaya tidak diserang? Ya, ada yang tahu? Rizka apa Cindy? Kalau kamu punya akun Facebook itu pelindungmu apa biasanya? Setelah username kamu memasukkan apa? Ya, ya benar. Memasukkan password. Ya. Password itu untuk melindungi akunmu dari bahaya penjahat. Nah, password yang baik itu terdiri dari apa biasanya? Campuran dari angka dan Ya, betul. Kalau hanya angka saja, misalnya kamu masukkan tanggal lahirmu ya, misalnya tanggal 1 bulan 1 tahun 2000 sekian gitu ya. Lah nek misalnya dompetmu ki ceblok jatuh, ya misalnya dompetmu itu jatuh, maka yang menemukan itu akan mudah memasukkan passwordmu. Wah paling ATM ini podo karo tanggal lahir. Maka anak-anak ya, hindari memakai password tanggal lahir. Kamu balik aja, misalnya kamu pakai tanggal lahirnya ibumu. Lah ibumu pakai tanggal lahirnya kamu gitu. Atau sebaliknya, kamu punya adik, passwordmu kamu isi tanggal lahirnya adikmu. Dan nanti akunnya adikmu pakai tanggal lahir kamu gitu. Tujuannya apa? Untuk membuat firewall yang aman. Itu dari sisi password. Nah, ada lagi cara lain memakai cara hardware. Kalau password itu kan cara software ya. Nah, cara hardware itu misalnya dikasih pengaman. Misalnya kamu punya sepeda motor, kuncinya dikasih kunci apa? Kunci gembok. Ya, dikasih kunci tambahan. Jadi misalnya banyak cara ya, selain kunci kontak itu dikasih misalnya pengaman pakai saklar atau switch. Ya. Kalau switchnya itu tidak dicetek, maka motormu ya gak nyala. Gitu ya. Nah, itu juga firewall melindungi motormu. Bisa juga di mobilnya Pak Agung. Itu selain kunci kontak juga saya kasih kunci rahasia aja. Ya, jadi sebenarnya firewall itu selamat datang Widya. Ya. Ada siapa ini? Stefani. Nggak usah malu-malu ya, biasa aja. Kalau kamu malu pakai masker ya boleh. Tapi kalau pakai masker suaranya agak kurang jelas, ya agak kurang jelas. Tapi ya terserah kamu lah ya. Kalau misalnya di situ rame ya pakai masker. Tapi kalau kamu di situ sendirian ya nggak usah, ya nggak apa-apa. Nah kembali lagi anak-anak ya. Saya nanti mungkin tidak lama ini nanti video konferensinya tidak lama. Nanti sekitar pukul 8 lebih sedikit ini Pak Agung tadi mengirim kuis ya. Kuisnya ada 5 soal ya. Itu soalnya mudah-mudah. Coba kamu jawab di situ ya. Kamu jawab di situ. Lah terus nanti dikirim ya lewat kuis di Google Classroom itu gitu ya. Nah, jadi terus kalau lupa, Pak, saya lupa ini jawabannya materinya di mana lah. Materinya sudah Pak Agung kirim tadi. Sudah Pak Agung kirim tadi itu
ada di Google Classroom bagian materi ya. Di bagian materi nanti bisa kamu buka. Ya kalau kamu lupa mau menjawab soalnya, kamu bisa membaca lagi materi tersebut. Ya, anak-anakku ya. Cindy ini masih malu-malu, kameranya gerak-gerak terus. Santai aja anak-anak ya, tidak masalah ya. Santai aja. Stefani juga gitu, kameranya gerak-gerak terus. Nah, sip. Santai aja, biasa aja ya, dengarkan gitu. Nah, nanti Bapak Ibu guru akan memberikan video semacam ini tapi tidak lama. Nah, setelah video tugasnya apa kamu kerjakan. Ya, anak-anak ya, bisa dipahami ya. Nah, ini kalian sudah bagus ini. Sudah bagus bisa menggunakan Google Meet ya. Sudah bagus, nanti temannya juga diajarin ya. Ya, siap, bagus. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Tidak ada ya, jelas? Ya, baik anak-anak ya. Ini gimana? Saya kan udah membaca itu, langkah yang harus saya lakukan itu gimana? Oh, yang dibaca Facebook ya? Nah, akun Facebook saya. Ya, itu nanti ada namanya pusat bantuan Mbak ya, kamu cari pusat bantuan dari Facebook untuk mengembalikan akun yang dibaca. Nanti biasanya kamu disuruh memfoto KTP nanti biasanya. Atau sebelum memfoto KTP nanti biasanya akan mengirim pemberitahuan lewat email atau handphone ketika kamu mendaftarkan Facebook waktu pertama kali dulu. Ya. Jadi mesti ada pusat bantuannya lah. Nanti kamu ikuti panduan dari pusat bantuan Facebook itu. Ngerti ya? Mungkin ada yang lain, ada yang tanya lain, silakan. Ya, gambarannya seperti itu ya. Jadi firewall itu adalah upaya pengamanan sistem jaringan yang kita punyai. Nah, nanti teknik-tekniknya bagaimana kita pelajari minggu depan. Untuk sementara ini dulu anak-anak sekalian ya. Dipelajari dulu sama dikerjakan kuisnya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, demikian saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, kita coba tadi teknik untuk komunikasi menggunakan Google Meet, menggunakan akun Belajar ID. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Kami akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.